Mengabdi di tanah Papua adalah panggilan jiwa. Di sini, setiap matahari terbit bukan hanya penanda hari baru, tapi juga pengingat akan janji untuk terus berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Desi Rahman. Saya adalah guru kelas 6 di SD Negeri Impres Bumi Wonorejo. Janji untuk mencerdaskan generasi penerus anak-anak dengan mimpi setinggi puncak Jaya Wijaya. Namun, perjuangan itu nyata di ruang kelas kami di SD Negeri Impres Bumi Wonorejo. Saya menemukan sebuah dinding tak kasat mata. Dinding yang memisahkan anak-anak kami dari dunia angka yang abstrak. Lalu, saya bertanya kepada diri sendiri, bagaimana jika kunci untuk meruntuhkan dinding itu justru tersembunyi di dalam jantung budaya mereka sendiri? Pembelajaran matematika terutama pada materi perkalian dan soal cerita sering menjadi tantangan bagi peserta didik di kelas saya. Banyak anak-anak saya yang masih kesulitan memahami konsep perkalian karena sifatnya yang abstrak dan seringkali hanya menghafal tanpa benar-benar mengerti. Akibatnya, mereka kesulitan ketika menghadapi soal cerita. Papua memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, salah satunya adalah sagu. Bukan hanya makanan pokok, tetapi juga simbol kehidupan dan identitas masyarakat di Papua. Dalam proses menokok sagu, mengolah hingga menjadi papeda atau sagu lempeng, terhadap banyak nilai kearifan lokal dan filosofi hidup harmonis dengan alam. Melalui sagu konter, saya mencoba menjadikan sagu sebagai media konkret untuk membantu peserta didik saya memahami konsep perkalian. Dengan benda yang sudah mereka kenal dan gunakan sehari-hari, pembelajaran menjadi lebih kontekstual, menyenangkan, dan bermakna. Peserta didik belajar tidak hanya berhitung tetapi juga menghargai budaya dan identitas lokal mereka sendiri. Tantangan yang saya hadapi dalam pembuatan media sagu konter ini yaitu pembuatan media ini membutuhkan waktu dan ketelitian, mulai dari memikirkan konsep media sagu konter, cara pengolahan sagu agar bisa digunakan, proses pembentukan hingga pengeringan media sagu konter, membuat saya menghabiskan banyak waktu sendiri di ruang kelas ketika semua anak sudah pulang sekolah. Selain itu, saya masih melanjutkan pengeringan sagu konter di rumah. Belum lagi cuaca yang terkadang panas dan mendung, sehingga membutuhkan banyak kesabaran untuk menyelesaikan media sagu konter ini. Aksi yang saya lakukan pertama kalinya yaitu persiapan media sagu konter. Saya mencari cara dari berbagai referensi untuk mengolah sagu agar bisa menjadi media yang sesuai dengan konsep perkalian. Setelah itu membeli bahan utamanya yaitu sagu. Mencoba mengolah sagu dan membentuknya menjadi beberapa bentuk dan memberikan beberapa warna agar lebih menarik. Mengeringkan sagu yang sudah diolah menjadi beberapa bentuk. Setelah kering, media sagu konter pun siap untuk digunakan. Selanjutnya adalah pengenalan konsep perkalian dengan sagu konter. Dengan 4 butiran sagu. Konsep perkalian itu adalah kamu harus lihat di sini guru punya 3 wadah. Nah, 3 wadah ini berisi 4 butiran sagu, itu sama dengan 3 dikali 4. 3 itu adalah wadahnya. Ini adalah wadahnya. Ini adalah isinya. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Kita harus menghitungnya, kita gabungkan dulu semuanya, kita bisa hitung semuanya. Di sini ada 4. Berarti kita tulis dulu 4. Kita tulis 4 dulu. Terus ditambah, ambil lagi 4. Ini dalam satu wadah 4. Kita tulis lagi 4. Setelah itu kita ambil lagi 4. Ini kita ambil 4, taruh di sini. Nah, sekarang kita akan hitung bersama ini ada berapa sagunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini ada 12 kan? 1. Atau sama dengan 4 ditambah 4, 8, 12. Seperti itu. Jadi jangan sampai terbalik. Kalau misalnya guru bilang 4, guru punya 4 wadah, terus berisi 3 buah sagu, berarti itu sama dengan berapa kali berapa? 4 kali 3. Berarti itu 4 kali 3. Sudah paham konsepnya? Sudah. Langkah yang ketiga yaitu aplikasi pada soal cerita. Berapa jumlah seluruh kue yang dibuat oleh Mama Margareta? Jadi untuk 5 kantong ini kita ibaratkan 5 wadah yang di depan ini. Ya.
1, 2, 3, 4, 5. Ini kita ibaratkan sebagai kantong. Lalu dia berisi 8 apa? Kue. 8 kue. Berarti ini kita isinya ada berapa setiap ini? Jadi setiap tempat ini isinya ada berapa? 8 kue satu. Ada 8. Ada 8. Jadi setiap wadah ini mempunyai 8 isinya. Nah, 5 kantong berisi 8 kue. Tapi guru ibaratkan 5 tempat ini sebagai kantong yang isinya kue itu adalah isinya yang di dalam itu isinya ada 8. Tadi guru sudah jelaskan bahwa dari sini kita ketahui dulu. Ya, diketahui dulu apanya nih? Ketahui bahwa mereka punya 5 kantong kue ya. Terus isinya 8 kue. Berarti kalau kita masukkan ke dalam perkalian berarti ini sama dengan 5 kali 8. Tadi guru sudah jelaskan 5 kali 8 itu berarti 5 wadah yang berisi 8 Kue satu. isinya ada 8. Caranya menghitungnya bagaimana? Kita tinggal jumlahkan saja berarti 8. Ya, kita tulis dulu 8. Kita tambahkan berapa lagi? 8. Kita sampai habis tambah 8. Terus tambah berapa lagi? 8. Kita tambah 8. Nah, total semuanya yang di sini, yang di piring yang guru punya ini adalah berarti 40. 40. Coba kita jumlahkan dulu. 8 tambah 8 berapa? 16. 16 tambah 8? 22. 24 tambah 8? 22. Berapa? 32. 22 tambah 8? 40. Berarti 5 kali 8 itu sama dengan 40. Kita tinggal jumlahkan saja seperti itu. Langkah selanjutnya yaitu variasi dan latihan mandiri. Siswa kemudian dibagi dalam kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan soal cerita yang bervariasi menggunakan LKPD. Setelah diberikan LKPD, saya meminta mereka untuk mengambil beberapa soal yang ada di papan tulis. Setelah itu, mereka mengerjakan, lalu bergantian bersama kelompoknya untuk menjelaskan soal cerita dan menggunakan sagu konter untuk menyelesaikan tugas yang ada pada LKPD mereka. 49. Perkenalkan, nama saya Janet, dari kelas 6C SD Negeri Impres Wonorejo. Saya bangga belajar pakai sagu makanan kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosdiana Rusdi, SPDGR. Saya mengajar di kelas 6 SD Negeri Impres Bumi Wonorejo. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Surya Desi Rahman, SPDGR. Menurut saya, praktik baik yang dilakukan Ibu Desi sangat bermanfaat dan sangat bagus, karena dengan adanya praktik baik yang dilakukan, anak-anak bisa lebih mengetahui tentang konsep perkalian. Selain itu, dengan adanya sagu konter yang digunakan, itu anak-anak bisa mengetahui tentang kearifan lokal. Salah satunya adalah sagu yang merupakan ciri khas daerah Papua. Nah, saya berharap praktik yang dilakukan oleh Ibu Guru Desi ini bisa juga diterapkan oleh teman-teman dari teman-teman guru dari SD Negeri Impres Bumi Wonorejo. Itu saja harapan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengajar di tanah Papua adalah sebuah perjalanan hati, penuh dengan tantangan, namun juga penuh kebahagiaan. Setiap kemajuan kecil dari anak-anak ini adalah kemenangan terbesar. Melalui sagu konter, kami tidak hanya mengajarkan matematika, kami menanamkan kebanggaan akan budaya Papua dan menumbuhkan generasi yang cerdas secara akademis, sekaligus kuat dalam kualitas budayanya. Karena tugas kami sebagai guru di sini bukan hanya untuk mengajar, tapi untuk menyalakan api, menjaga harapan, dan memastikan setiap anak Papua tahu bahwa mereka berharga dan masa depan mereka cerah.